Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Reski Amalia, NIM 20200117034, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 2 angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview hasil bacaan saya dari sebuah jurnal guna memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Adapun jurnal yang saya review pada kesempatan ini adalah jurnal yang ditulis oleh saudara Rusdi Ananda yang berjudul Perkembangan Teknologi Pembelajaran dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Peserta Didik. Jurnal ini ditulis pada bulan Juni 2017. Teknologi khususnya yang dipergunakan dalam pendidikan dan pembelajaran adalah sebuah hal yang mutlak, yaitu sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Terkhusus dalam bidang pembelajaran, sudah begitu banyak produk teknologi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam sejarah peradaban manusia, misalnya, setidaknya telah terjadi 4 revolusi besar pada bidang teknologi pembelajaran. Revolusi pertama terjadi ketika orang tua menitipkan anak kepada seorang guru untuk mendapatkan pendidikan. Masa ini merupakan cikal bakal dimulainya sebuah profesi yang disebut guru. Nah, guru saat itu merupakan orang yang dipandang mempunyai kelebihan. Revolusi kedua terjadi ketika manusia mengenal tulisan. Pesan-pesan yang semula disampaikan secara lisan, sejak saat itu mulai disampaikan secara tertulis. Sebelum adanya teknologi, orang-orang menulis dengan mempergunakan media apa saja, seperti kayu, tulang, batu, dan daun. Sampai pada akhirnya, seseorang yang menemukan kertas yang berasal dari Cina, yakni Cailun. Sejak saat itulah budaya tulis semakin berkembang pesat. Ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15 oleh Johannes Gutenberg. Mesin cetak membawa dampak yang sangat luas dalam komunikasi tulisan. Yang semula buku ditulis dan disalin oleh orang per orang, maka setelah ditemukannya mesin cetak, tulisan dapat diterbitkan secara massal. Revolusi keempat, yakni pada penghujung abad ke-20. Revolusi selanjutnya yang sangat menakjubkan, yaitu revolusi elektronik. Revolusi elektronik pada bidang teknologi pembelajaran dimulai sejak ditemukannya siaran radio, televisi pendidikan, serta komputer dan internet. Kemudian, pada awal abad 21 merupakan kelanjutan dari revolusi elektronik. Pada masa ini dikenal berbagai istilah berkaitan dengan pembelajaran elektronik atau yang sering disebut dengan e-learning atau electronic learning. Kemudian, bagaimana pengaruh teknologi pembelajaran terhadap perkembangan peserta didik? Pengaruh teknologi pembelajaran terhadap perkembangan peserta didik seiring sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Teknologi pembelajaran berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yaitu kebutuhan untuk belajar. Dalam hal ini terkhusus kepada kebutuhan belajar peserta didik. Belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih luas, lebih cepat, dan sebagainya. Perlu kita ketahui bersama, ada beberapa aspek pada teknologi pembelajaran dan manfaatnya dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu teks. Di awal-awal perkembangan teknologi komputer, teks adalah media yang dominan atau bahkan satu-satunya. Namun, teks di dalam penggunaannya untuk tumbuh kembang peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah teks dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang padat kepada peserta didik, dan teks dapat digunakan untuk materi yang rumit dan kompleks seperti rumus-rumus matematika atau penjelasan suatu proses yang panjang.
Sedangkan kelemahan teks antara lain adalah kurang kuat bila digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi kepada peserta didik, dan mata akan cepat lelah ketika harus menyerap materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer. Yang kedua yaitu audio. Socrates pernah berujar bahwa suara adalah imitasi terbaik bagi pikiran, maka suara adalah media terbaik untuk menyampaikan informasi. Manfaat penggunaan teknologi suara di dalam perspektif perkembangan bahasa peserta didik adalah sangat cocok bila digunakan sebagai media untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah grafik. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa a picture is worth 1,000 words. Ini menunjukkan bahwa penggunaan gambar di dalam pembelajaran mampu menjelaskan banyak hal bila dibandingkan dengan media teks. Manfaat media gambar dalam perspektif perkembangan bahasa peserta didik adalah lebih mudah dalam mengidentifikasi objek-objek dan lebih mudah dalam mengklasifikasikan objek. Keempat adalah animasi. Animasi adalah salah satu daya tarik utama dalam suatu program multimedia interaktif. Bukan saja mampu menjelaskan suatu konsep atau proses yang sukar dijelaskan dengan media lain, animasi juga memiliki daya tarik estetika sehingga tampilan yang menarik akan memotivasi pengguna untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Manfaat animasi dalam perspektif perkembangan bahasa peserta didik salah satunya adalah menunjukkan objek dengan ide, misal efek gravitasi pada suatu objek. Media simulasi ini mirip dengan animasi, tetapi ada satu perbedaan yang menonjol. Bila dalam animasi, kontrol dari pengguna hanyalah sebatas memutar ulang, maka di dalam simulasi, kontrol pengguna lebih luas lagi. Manfaat simulasi dalam perspektif perkembangan peserta didik adalah menunjukkan suatu proses abstrak di mana pengguna ingin melihat pengaruh perubahan suatu variabel terhadap proses tersebut. Perubahan frekuensi tegangan listrik bolak-balik yang melewati suatu kapasitor atau induktor. Video. Video dapat merupakan gabungan dari teks, audio, dan animasi. Manfaat dalam perspektif perkembangan peserta didik adalah sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotor, dan juga merupakan kombinasi video dan audio dapat lebih efektif dan lebih cepat menyampaikan pesan dibandingkan media teks. Adalah komputer. Pada pertengahan dekade tahun 80-an, tatkala teknologi komputer multimedia mulai diperkenalkan, maka sejak saat itu, multimedia pembelajaran berbasis komputer pun dimulai. Terdapat berbagai sebutan untuk media pembelajaran berbasis komputer seperti CAI atau Computer Assisted Instruction. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wafakanallahu wa iyyakum ila thoriqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.